Halo guys, ketemu lagi di acara The Manager. Pasti kalian pasti tahu. Joel Kriwil. Tepuk tangan dong, gila. Pasti tahu kan apa itu Tata-Tata? Dia yang punya. Tata-Tata itu ceritanya panjang. Pak gimana? Adam Anugrah. Gimana? Tata-Tata itu sudah menjadi brand dan diabadikan oleh salah satu penyanyi yang namanya Tata juga. Wih. Cita-Cita Tata. Oke men. Ada lagi Tata Janeta. Lu. Nah, Siapa itu? Tata Janeta ini supaya kita tahu siapa dia dan apa kegiatannya. Wih. Di sebelah saya udah ada Mr. Robert. Yeay. Ya. Robert, tahu nggak Robert siapa? Apa? Wah, kalau saya kenal sudah lama men. Heeh. Dulu pernah jadi salah satu band top. Apa membernya? Mungkin Serius? Apa itu bandnya? coklat. Coklat. Bukan coklat yang dibuat makanan atau minuman. Oh iya, apa ini coklat? Coklat band kan? band. Kikan. Yes. Pak Robert apa kabar? Apa kabar? Baik. Apa kabar bro? Baik, Mas. Satu-satu aja langsung. Wih. Itu ceritanya gimana? Dulu pemain band katanya. Oh iya, Tahun berapa itu? dulu saya 5 tahun di Coklat dari 96 sampai 2001. Sebentar, Kebetulan waktu itu satu kampus semua sama anak Coklat itu bener bikin band emang buat di kampus aja. Kampus Kampusnya mana di itu? Stisi, Bandung. Stisi, oke. Oke. Gitu, jadi kita dari berbagai angkatan gitulah, ada anak grafis, interior, gabung, bikin band. Yaudah, jadi band seiring dari band kampus, akhirnya kita iseng-iseng bikin lagu sendiri, terus akhirnya rekaman. Oh gitu? Iya, gitu. Bentar, kita cerita dikit dulu. Coklat dulu itu membernya berapa orang sih? 5, dari dulu memang 5. Gitar 2. Gitar 2, vokal, drum, bass. Vokal nggak nambah satu. Gue kira lu mau ngedisi beliau yang jadi vokal. Bagus ya suaranya. Tapi berat men kalau dia amplopnya harus tebel ya. Amplopnya tebel, harus ada syaratnya kalau ngajak gua. Apa tuh? Ada suling sama kendang. Dung deh deh. Oke, dari Coklat sebagai member, kemudian langsung dia Adam Wih, langsung lompat men. ke apa Manager. tuh? Manager. Drive. Ya. Drive yang anjing. Yes. Itu serius. Iya. Boleh nanya nggak sih? Harus ditanya men. Boleh tanya nggak Cikal sih? bakalnya yang nemuin Anji juga dia. Serius? Ya, konon begitu katanya, Mas. Sebelum cerita nemuin anjing, Heeh. itu dari dulu emang gimana? Apa aja nih? Dari dulu apa bagaimana sih? Ya oke lah, Ya oke dari lah. dulu saya nemuin emang. Coba cerita dulu, Ya. bagaimana bisa jadi manajer Drive? Ya, Dipaksa atau gimana cerita deh? Ya jadi setelah saya ngundurin diri dari Coklat, saya tuh kerja. Bentar, ngundurin diri apa dipecat? Santai loh, nggak apa-apa di sini nih, the manager, jangan baper. Ya. Ini kan Itu. Sony Coklatnya nonton. Dia bener, saya memang nggak apa-apa, saya ya. ngundurin diri, memang ngundurin Oke, diri. ngundurin diri. Terus saya lanjut kerja di Jakarta karena itu di Bandung. Jadi saya tuh 2 album di Coklat, jadi album kompilasi Indie Ten sama album pertama. Iya. Oke. Terus pas masuk album kedua produksi, saya mengundurkan diri, itu saya kerja di kantor advertising gitulah di Jakarta. Oke. Nah, ketika kerja, sambil kerja gini, nah terus ketemulah teman. Teman, terus dia bilang, manajerin gue dong. Lah, gue kan belum pernah manajer. Tapi kan lu pernah di industri musik kan? Minimal tau lah linknya sana sini. Enggak, gue nggak tahu link apa-apa. Terus? Ya udah, jadi ya udahlah, bantulah setidaknya ngerti lah, udah sedikit banyak tahu lah gitu loh di dunia ini, industri ini gitu. Ya udah akhirnya ya udah gue coba ya. Gue bantu-bantu aja nih karena memang Drive ini dari nol. Ya. Gitu loh. Dari dulu vokalisnya top 40 lah. Band top 40 gitu. Ya udah, terus gue liat nih kok kayak ada yang kurang apa ya gitu loh. Ya. Ternyata ya di sisi vokal itu. Oke. Gitu. Ya udah akhirnya kita Audisi ya. audisi nyari. Oke. Coklat ini kan? Hah? Oke. Drive. Drive.
kan mulai ngarang. Loh, ini aku pancingan, Oh, Dam. iya, Aku oke, pancingan supaya ini bentar ini jangan sampai salah karena dia sejarahnya kan banyak tadi. Iya. Di coklat iya, terus jadi manajer drive. Ya. Berarti dia Iya, manajer iya, yang iya. fokus. Betul. Itu loh maksudnya. Bahaya. Lanjut Ya. lagi audisi vokalis. Sebenarnya bukan audisi sih. Jadi sebenarnya karena vokalis kita waktu itu dia long trip ke Batam. Oh, anak kafe. Kita kosong, iya anak Ah. kafe. Kita kosong akhirnya ya aku iseng-iseng nyari terus nemu vokalis waktu itu lagi di Rawamangun. Dia sebenarnya vokalis buat di audisi buat band lain. Oke. Band lain itu sebenarnya aku juga waktu itu bantu-bantuin. Ini kayak cocok di drive nih suara vokal kayak gini. Ya Oke. udah. Aku japri gitu. Lo mau nggak audisi? Ada band lagi nih masuk vokal band gue nih. Pas didengerin musiknya, wah ini Mas, ini baru nih. Ini gue nih selera musik gue karena yang ini nggak masuk nih musiknya karena waktu itu lebih ke heavy metal lah. Itu kata si Anji ya? Iya, nah Oke, yang pas drive terus? ini kan alternatif musiknya. Iya. Ini musik gue banget nih. Ya udah dicobain, anak drive-nya cocok. Weh. Gitu. Jadi gue yang kenalin kan anak drive. Bentar, sorry. Ini tahun berapa itu? Biar jelas nih orang. Nah, Itu- orang kan bingung gitu kan. Diperjelas ini itu. jangan-jangan ngarang nih tahunnya Ya. gitu. 2005. 2005. Drive itu berarti Dan dia namanya masih Aji waktu itu. Siapa? Aji. Aji namanya. Itu Jadi kan memang nama aslinya kan Iya. ya? Tunggu, men. Orang-orang nggak tahu nama aslinya siapa sebelumnya mungkin, men. ya namanya Erdian Aji. Erdian Aji. Nah, begitu pas jadi personil drive, sebenarnya sih waktu masih manggung-manggung biasa namanya masih Aji. Ya. Ketika masuk ke dunia pas kita dikontrak bikin album kayaknya nama Aji kurang loh. Nggak beken tuh ya. Kurang keren pada saat itu ya. Nama Iya. vokalis tuh benar-benar harus catchy. Nama panggung ya. Nama Aji panggung Drive. ya. Aji Drive kayak kurang. Coba sini gue liat nama asli lo siapa? Erdian Aji. Ya udah, Anji aja ya. Anji apa tuh? Erdian Aji gitu singkatannya. Oh. Gitu. Berarti apa namanya ya? Visi sebagai seorang manajer itu dia udah punya. Dari awal dia sudah menentukan, men. Ngeplot nama tuh nggak gampang. Betul, heeh. Karena nama itu adalah identitas dia ke depan. Nama itu Ya. doa, men. Yes, Iya dia kan? udah duluan Anji. mikirin itu. Anji jadi apa? Aji Ardian. jadi Anji. Wah, itu kan Ya. nggak gampang, men. Itu Anjinya langsung mau. Iya. Pakai selamatan juga dulu kita tuh. Potong gimana? kambing, men. Potong kambing. Bubur merah, men. bubur putih. Kalau orang Indonesia itu kan adatnya harus dijaga, Yes. kebudayaan. Betul. Oke, sebagai seorang manajer pasti tahu dong. Apakah setiap vokalis atau anak band atau apalah seniman tuh, apakah maaf nih ya, apakah selalu ketergantungan dengan zat-zat atau obat-obat yang dilarang itu? Sebagai seorang manajer pasti tahu. Nggak semuanya, nggak mutlak sih. Untung nanya nggak ke gue, men. Gue pernah jadi manajer soalnya. Kalau yang namanya ada Manugra, dulu manajer emang. Dipecat kata dia. Senior saya kalau ini. Senior banget. Panutan. Tapi ya sudah itu sudah dipecat gitu. Dia udah ngaku sama gua gitu. Bener pemirsa, kalau nggak percaya tonton di Jackpot di channelnya Jul Kriwil ya. Oke, terus, men. Terus itu gimana? Apakah selalu pakai gitu? Karena kejadian ini bukan yang pertama. Ya. Selalu begitu. Menurutmu gimana? Ya sebenarnya sih kalau kita ngomong narkoba itu semua halayak bisa aja make. Nggak harus artis nih. Nggak ya. harus artis. Ya. Karena berhubung musisi itu adalah part of artis, selebritis. Jadi orang kesorot di media. Padahal di balik itu orang kantoran juga banyak kok yang pakai narkoba. Makanya saya bilang tidak mutlak. Tidak semua musisi pakai narkoba itu enggak. Saya sendiri aja nggak ngerokok, nggak ngopi. Nggak ngerokok, tapi punya duit kan buat beli rokok. Enggak, Mungkin bukan karena itu. faktor itu kan. Iya. Maksudnya kalau punya, beliin gue dong. Iya, aku ini perokok berat, men. Beratin temen. Tapi bener ini ada cerita nih. Iya. Lu jangan buka di sini. supaya Tuh nggak, kan? supaya semua tahu, pemirsa semua Tuh kan? tahu. Apa tuh? Tuh kan? Ini Jul Kriwil pada eranya ya, pada eranya saat itu. Gimana? Teman tuh? saya, dia selalu ngepost di kosan gue dulu waktu itu. Kosannya bagus, men. Nah. Kamar mandi dalam, kasurnya di luar. Jadi dia kalau berkegiatan, kalau rumahnya dulu kan di Cilengsi jauh kan, Nah. dia ngepost di kosan gue. Jadi kalau pagi mau ngapain dia ke tempat gue dulu. Pada suatu hari gue bilang, dia datang mau nelpon, di mana lu? Gue lagi di luar. Terus Kunci gue simpen tempat biasa aja yang ngambil. Seperti biasa hari-hari begitu. Masuk apa segala macam ya gue cuek aja kan Nggak lama-lama. bener nih, nggak bener. Terus nih. tiba-tiba akhir bulan gue datengin sama warung depan kosan gue. Kafe lah, kafe dekat rumah, dekat kosan lah. Datang, Pak, Mas maaf Mas, ini tagihan gue nih. Gue buset banyak banget nih. Siapa yang datang?
Temennya Mas Adam si Zul, wah. Bener kalau dia ulang, saya perokok berat, beratin temen ya bener itu berarti. Nah, ini lagi di sini. Pak Robert, jadi kenapa tadi aku tanyain gitu ya? Karena paling enggak, gini, sebagai seorang manajer harusnya dengan kejadian yang bukan bukan sekali dua kali, sering banget dan hampir ada cerita itu lah. Nggak di negara kita aja, di belahan manapun pasti ada. Nggak, maksudnya sebagai seorang manajer bukannya harus jaga produknya dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu gitu loh. Artinya masa sih istilahnya kan yang di manajerin itu kan ininya ya bahan jualan gitu loh, aset. Apakah nggak ada gitu tips-tips dulu untuk lu catatan ya, kita jalan tapi jangan ngelakuin yang dilarang gitu loh. Apakah nggak ada kayak begitu? Seorang manajer itu apa nggak punya kiat khusus gitu loh? Ada tapi tidak tertulis ya. Kayak gitu sih sebenarnya kayak ngomong dari hati ke hati aja ya. Kita benar-benar jaga image band kita ini baik. Yang ada itu mungkin kalau yang tertulis itu kontrak di label biasanya. Bener nggak Mas Adam? Oke. Bila melanggar ini, label angkat tangan, silakan urus sendiri, kayak gitulah kasarnya. Jadi kalau kita lebih dari hati ke hati ngobrol. Jadi bener-bener ya kita jaga. Gitu. Nah, jadi bukan nggak boleh ya gini-gini. Itu ini kan kembali ke pribadinya. Ini men. Di balik sukanya seorang manajer, ada duka yang seperti Bos Robert ceritakan ini, Om Robert ceritakan. Ini termasuk duka maksudnya gitu ya? Kita ini sebagai manajemen, ini pengalaman, mungkin dia juga mengalami itu ya. Apa dari dalam hati. Biarin. Nunggu nih, gimana? Kadang-kadang ada komitmen secara verbal kita ucapkan dari hati kita. Tapi ada bagian yang menurut mereka ini terlalu dipaksakan. Maksudnya? Karena anak band itu selalu dalam dirinya berpikir, ya gue free man, gue anak band, bebas. Rock and roll. Yes. Tapi kan batasnya ada, kita jadi susah kan, ya Om Robert ya untuk mengkondisikan itu, ya karena kita nggak 24 hour bareng mereka. Iya, makanya itu tadi aku tanya ke Robert gitu. Harusnya kalian yang ini masih aktif manajer, kamu kan sudah nggak ada gitu ya. Betul. Dipecat ya, dipecat ya. Jadi nggak, maksudnya paling nggak, kok menurut gua goblok banget sih, ini kan udah tahu dilarang, ngapain sih? Masih banyak hal-hal yang nggak dilarang, yang legal, yang bisa kalian gunakan dan pakai, gitu loh. Sementara mereka kan sadar dia ini aset dari manajernya, dan manajer dan artisnya kan partner. Kalau salah satu tidak menjaga itu, efeknya kan ke manajer juga. Nggak ada gitu ikatan manajer itu membicarakan, kita bikin ini yuk, kalau di sekolah itu kurikulum gitu ya. Kalau di manajer kali ada satu, yaitu tadi tips and triknya kayak gitu loh. Nggak pernah ada ya ngomong kayak gitu. Nggak pernah. Itu lebih kayak kita. Atau jangan-jangan manajernya pakai juga kali ini. Ada nggak tanpa nggak ada men? Enggak ya. Rokok aja kagak. Jangan men. Enggak lah. Nggak ada Rokok aja nggak. Tapi yang lain deh. Di rokok kali. Oke. Lanjut Dam. Oke. Dari semua yang sudah diceritakan, mulai dari member of Coklat, terus start jadi manajer Drive, ada satu strategi khusus nggak untuk melakukan akselerasi bisnis di luar seni ya? Kalau kita ngomong seni kan mereka berseni. Kalau manajemen tuh selain berseni kan juga mikirin strategi marketing, strategi manajerial, dan segala macamnya. Otomatis kan harus paham dengan pasar atau industrinya. Nah, yang susah, saya selalu bertemu dengan beberapa manajer band. Ini manajer band, men. Gue diskusi ya, bukan karena saya ngerasa diri saya bekas manajer. Aku mendukung kok, Dam. Terserah mulutmu ngomong apa. Itu ada sesuatu missing link ya. Kalau gue bilangnya missing link. Mereka itu tidak tahu bagaimana sih sebenarnya part of manager secara formalnya melakukan bisnis di industrinya dan meng-create sesuatu yang sifatnya abstrak. Seni ini kan abstrak ya. Orang nyanyi, abstrak, orang ngeband abstrak. Value-nya atau nilainya itu absolut. Dibilang murah, nggak murahan. Dibilang mahal, di mana mahalnya? Nah, ini orang selalu bingung untuk menjelaskan dan apa kiatnya. Itu kan adanya di ujung tombaknya, yaitu manajer atau manajemen bandnya atau artis. Pasti beda-beda dong setiap pasti dijamin beda. Kalau Robert sendiri gimana?
Nah ini yang orang harus tahu versinya Om Robert atau Pak Robert atau apapun sebutannya buat beliau. Iya. Supaya orang tahu, supaya bagaimana nih mentreatment band untuk jadi lebih bagus dan gede dan bisa dinikmatin orang banyak. Artinya sekalian aja jawabnya. Itu apakah berlaku sama ketika kamu pegang Yang lainnya? yang lainnya? Yes. Misalnya band. Pernah juga solo. Sekarang pegang siapa solo? Tata Janeta. Tata Janeta. Nah, itu apakah ada perbedaan dan kiatnya seperti apa? Silakan dijelaskan. Oke. Mungkin yang tadi Mas Adam bilang dulu ya, bahwa kalau di kiat-kiat sebenarnya sih dunia manajer itu sama aja sama kerja di tempat lain. Iya. Intinya adalah kita harus mengutamakan kejujuran, terus harus giat, aktif, benar-benar punya link yang banyak. Nah, sisanya adalah kita bergantung sama artis kita. Gimana Maksudnya kalau bergantung gimana? Ya kalau kita artis kita nggak bagus produk ya kita gimana jualannya sebenarnya gitu kan. Setuju tuh. Nah, itu benar-benar kita harus duduk Bentar, bareng. maaf. Bagus produk itu artinya dia tidak melakukan kegiatan untuk memproduksi hal yang bagus atau Jadi materi itu nggak hanya lagu, whole package. Oke, ya. Ya hanya lagu yang bagus materinya, bandnya skillnya oke. Iya. Berarti kalau lagu bagus tapi pas pertanggungjawaban live-nya jelek juga. Ya. Oke. Kita pertanggungjawaban sama kliennya gimana kan? Makanya saya bilang whole package. Iya. Sama ada attitude di situ juga. Oke. Skill, attitude dan materi yang bagus. Iya. Itu jadi package yang akhirnya kita bisa bawa ini keluar untuk jualan sebagai manajer. Yes. Gitu loh. Jadi makanya sini peran manajer sama artis itu memang harus sinergi. Ya. Kita harus bikin apa nih ke depannya? Tren sekarang lagi ada apa? Itu selalu dilakukan apa enggak? Iya dong, pasti. Kita Artinya harus diskusi dengan kita harus artisnya. brainstorming sama artis. Kita mau bikin apa nih nextnya? Langkah apa gitu. Jadi nggak asal bikin karya jadi, itu enggak. Kita memang harus didiskusikan. Gitu. Oke, kalau seperti ini aku bilang itu hal yang normatifnya gitu. Tapi banyak juga manajemen atau manajer yang bersangkutan itu cuma nunggu telepon, men. Banyak itu. Nah. Itu banyak, kita nggak usah sebut aja lah gitu. Banyak Nah, itu. Makanya salah satunya itu ini, men. apakah gimana sih? Makanya aku tanya tadi, yang maksudnya produk bagus itu gimana? Lu ngejagain produk lu bagus, nanti ada yang nelpon lu, atau lu ngejemput bola biar produk lu bagus atau jelek, ya lu mesti bikin dia jadi bagus dong. Itu tugasnya manajer. Tapi apakah begitu? Lu cuma nunggu telepon aja, kan ada tuh. Terus tahu-tahu artisnya bingung, 2 minggu kagak ada kerjaan gitu misalnya. Atau kayak gitu gimana? Gue mau menyikapi yang ini lumayan agak panjang nih ngomongnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Di ya? sini kita sediakan 2 malam juga nggak apa-apa buat lu. Jangan di-cut dulu ya. Jangan. Oke. Oke. Jadi menyikapinya tadi gini. Di Indonesia itu saya bisa bilang manajer di Indonesia itu hebat. Yes. Kenapa gue bilang hebat? Mereka menjalani semuanya. Ya jualan, tadi dibilang itu. Branding bener-bener nge-build artisnya. Mikirin kostumnya. Dan akuntansinya. Sosmednya, finance-nya. Itu semua dijadiin satu orang. Di luar negeri, Masing-masing ada itu. manajer itu nggak jualan. Manajer itu manage. Dia hanya memanage artisnya. Yes. Jualan, kita kerjasama sama agency. Oke. That's why kalau mau ada job, taruh job, call my agent, bukan my manager. Yes. Kalau di sini, ya hubungin manajer gue. Padahal salah. Dari kata manajer aja, memanage. Iya. Bukan marketing. Kenapa itu bisa terjadi di Indonesia? Sistemnya belum benar. Karena kita bener-bener jalannya tuh, ya belum ada namanya, karena di sana tuh sudah ditetapkan di luar negeri tuh bahwa untuk jualan artis itu dan seniman itu lewat agensi. Yes. Baik atlet, Apapun itu. musisi, Ya, itu lewat ya. agensi. Ya, karena Dan dia sudah produk. ada hukumnya itu 10%. Oke. Sisanya adalah urusan manajer internal. Ya. Agensi nggak tahu menahu urusan internal. Ya. Lo Yes. mau artis lo jungkir balik atau apa itu, gue bukan hanya jualan bisnis Artinya gitu. dengan kegiatan yang selama ini dan ini kan nggak sebentar, udah Iya. puluhan tahun. Kenapa di Indonesia khusus untuk manajer-manajer kesenian ini, ya aku bilang kesenian, itu selalu yang terjadi manajer itu ya asisten, ya ngatur jadwal, Tukang angkat baju. Itu yang tadi saya bilang hebat. Semua dilakuin sendiri. Iya, maksudnya gini, hebat itu karena dia pasti BU kan gitu ya. Iya, nggak artinya kan nggak boleh ini Iya. berketerusan seperti ini. Bablas tuh, men. Sementara hal lain di luar kesenian itu bisa. Mulai dari iklan. Itu semuanya job desk-nya udah jelas.
produser sendiri, kreatif sendiri, talentnya siapa, agensinya siapa, PH-nya siapa. Kenapa selama pengalaman lu pegang produk di dalam kesenian itu, kenapa ini sampai terjadi? Ya karena sistemnya belum mulai. Kalau sudah dimulai ini dan disahkan oleh pemerintah, semuanya Emang harus pemerintah? Jelas, karena ibaratnya itu Bicara kan ada regulasi nih dong. Iya, regulasi dan undang-undang. Misalkan gini, untuk segala penjualan artis harus lewat agensi. Bisa juga begitu. Enggak, aku maksud kalau harus pemerintah. Aku pikir sampai detik ini pemerintah itu melihat kesenian itu bukan hal yang seksi, men. Ya karena tidak, ya itu dia belum dimulai. Justru itu, enggak maksudku di hal lain itu kan sudah jalan. Di periklanan, aku juga beberapa tahun yang lalu juga kerja di as a talent di iklan televisi dan sebagainya. Itu mereka jelas ada agensinya, ada PH-nya, ada kreatif segala macamnya. Kenapa? Dan itu bukan pemerintah, men. Swasta semuanya. Kenapa? Terutama band yang lu jalanin itu nggak terjadi. Maksud kalau nunggu pemerintah ya mohon maaf. Mungkin ada tapi kagak tahu harus ke departemen apa. Mungkin coba. begini kali. Gimana? Karena Mungkin begini. Iya. Saya boleh jelaskan dan meminta pendapatnya beliau. Iya. Sebenarnya dari sisi manajemen yang sekarang dijalani Om Robert, ya, supaya pemirsa tahu, bahwasannya itu sudah dibentuk yang namanya standar operasional atau juklak. Ya. Sudah ada, cuman apakah itu mewakili industri, orang tidak tahu, betul nggak? Om? Ya. Nah ini yang perlu masyarakat luas yang sifatnya terjun ke industri ini tahu bahwasannya manajemen itu punya standar, dan standar itu seperti apa, misalnya manajemen tuh harus apa, ngapain dan gimana, apa aja supaya tidak bias. Kadang-kadang kerjaannya manajer kan memanage fungsi utamanya, tapi dia ngurusin akuntansi keuangan. Ya tadi itu semuanya kayak gitu. Iya kan? Dia harus jadi marketing untuk dealing jobnya. Iya. Bikinin program untuk setahun. Iya. Promo juga. Nah, Segala ngatur macam. strategi berpromo. Terus meeting masalah kreatif lagu dan packaging setiap album. Betul. Itu kan nggak gampang. Nah, makanya ini perlu masyarakat semua untuk tahu butuhnya Om Robert untuk menjelaskan kiat khususnya pada saat nge-build si artis atau siapapun yang Om Robert bikin, mulai Drive, Tata Janeta, The Rain dan lain sebagainya. Apalagi di industri sekarang sudah berubah ke digital. Orang kan bingung ini mau ngapain. Dengan gampangnya 5 menit orang bisa jadi artis, men. Iseng-iseng syuting pakai handphone, upload, Viral. viral. Iya. Kita yang berjuang berpuluh-puluh tahun ya begini-begini aja. Nah, kalau menurut Robert hal kayak gitu, balik lagi biar nanti kita bisa beralih ke topik berikutnya. Apakah nggak bisa dalam waktu dekat itu paling tidak untuk kemajuan bersama itu kita realisasikan gitu. Artinya biar Yang mana fungsi nih? manajer itu yang agensi biar tadi? tidak rancu, tidak bias, Yes. jadi ngurusin semua. Nah, karena itu tadi yang tadi Mas Adam bilang bahwa gimana kita mau fokus untuk nge-build artis kita. Ya. 5 tahun lagi suaranya kayak gimana, tubuhnya kita pikirin, atletisnya, bugarnya, suaranya, model lagunya kayak gimana nanti pasarnya. Kan berarti kita harus fokus ke situ. Sementara harus ada yang fokus untuk jualan. That's why dibutuhkan untuk agensi yang benar-benar mengatur. Udahlah untuk urusan jualan, gue serahin ke agensi. Toh itu kita bagi 10% doang. Ada bagiannya. Ada gitu. bagiannya. Kenapa tadi saya bilang juga ini peran pemerintah? Karena basicnya adalah sertifikasi dulu. Jabatan manajer belum ada sertifikasi, makanya ada hubungan sama pemerintah. Tapi itu udah disahkan apa belum? Sudah dijalankan sertifikasi, tapi saya juga udah ikut sertifikasi manajer, lagi nunggu kemungkinan bulan depan. Yang mengeluarkan departemen apa? Tenaga kerja. Departemen Tenaga Iya. Kerja. Oke. Wah, Jadi saya nggak lulus, men. Udah keluar duluan nggak dapat sertifikat. Kan sudah enggak sekarang. Kenapa Iya, kamu iya, harus iya. cari Iya, sertifikasi? iya, iya. nanti Pada? bisa juga ada sertifikasi Iya. agensi. Nah dari situ mungkin sudah dimulai, nanti akan sistem perdagangannya kan akan. Mudah-mudahan itu bisa lancar lah Iya, ya. karena Penting bukan itu. musisi yang di agentin, kan nanti kayak atlet, Semua. seniman, dong. semua. Gini, Pelawak, semua. aku mau negasin aja. Itu tadi di bidang lain itu Iya. udah jalan, men. Iya. Mulai dari properti, periklanan atau barang-barang yang lain itu udah jalan. Semuanya ada agensi dan ada. Ya kan situ juga ngerjain trading, event-event. Please deh. Jangan pura-pura nggak tahu deh. Kena Oke. lagi. Ini orang paling pintar nyentil. Kesini apa kesini? Kalau dia Aduh. kan manajer itu cuman ya istilahnya
nyari duit kecil. Amin. Buat beli ball joint BMW dia yang dulu udah dijual itu. Pak Robert, kita beralih. Iya. Sekarang dengan posisimu jadi manajer beberapa artis, mulai dari Drive, yang sekarang istilahnya apa nih? Vakum masih jalan atau bubar atau gimana? Masih Drive. jalan, Drive. Masih jalan. The The Rain, Rain. Tata Janeta, siapa Sama lagi? saya sekarang pegang beberapa YouTuber sama selebgram. YouTuber sama selebgram. Dengan 4 produk yang kamu manage seperti ini, bagaimana hubunganmu supaya bisa ini tetap bisa komunikasi lancar dan artinya lu bisa ngejaga eksistensi produk lu 4 ini? Nah, itu Gimana? pertanyaan yang susah tuh. Lu harus jawab. Kalau gua ditanya gitu pulang, Bet. Dia pulang, dia udah nyerah, gue tanya. Gue ikut. Jangan dong. Kalau Robert aku yakin beda dengan Adam Manugrah. Kalau yang itu udah nggak usah dibahas lagi. Tidak. Silakan Pak Robert. Iya, sebenarnya sih sama aja ya. Kita mau megang 1 atau 7 artis, 10 artis juga sebenarnya sama aja sih. Intinya adalah semua itu komunikasi. Iya. Nah, selama ini bagaimana Ya, kamu kita menjaga jalanin dari bahwa keempat itu? Dengan artis A kita ngobrol, oke, buat plannya apa, goalsnya apa, Iya. itu kita omongin. Artis B, plannya apa, goalsnya apa. Terus seminggu ada jadwal kita pasti. jalanin, gitu. iya. Internal Jadi bener- meeting, men. Internal meeting. Emang dirimu nggak pernah pakai manajer? WA dong itu. Jadi Oke, memang terus. harus terprogram semua itu. Jadi ibaratnya nih kita menghandle satu artis, Iya. itu kan masalah quantity, ya tinggal dibagi aja. Seperti itu ya. Iya, tinggal dibagi aja. Sementara Intinya dari polanya sama. tuntutan dari produknya sendiri dari Pasti para ada, artismu ada. pasti ada tuntutannya. Itu ibaratnya. namanya Empat loh dia. target 4 itu tahunan, tadi, men. 4 itu yang keempat itu kan ini. Industri musik. Bukan, maksudnya YouTuber dan selebgram itu selebgram banyak itu. lagi artisnya. Nah, buset. Bukan 4. Jadi, Ini Tuh, orang pemirsa. gila. saya punya tim maksudnya gitu loh. Jadi nggak hanya saya Gimana? doang. Lu dulu baru 1 aja udah berantem mulu. Hah? Bukan. Bukan berantem, men. Gimana? Satu aja udah puyeng. Nah, makanya. 1 aja puyeng. Udah pokoknya masalahnya bejibun. Ini 4. Ah, Jadi yang selebgram sama YouTubers YouTuber. itu saya tuh ada Maeli, boleh disebutin ya? Boleh, silakan. Maeli yang preman kaleng-kaleng itu bukan kaleng-kaleng, Gender. yang marah-marah terus Yuda Apriliano Yuda. Iya. Terus ada atlet bola Riko Simanjuntak, Riko Simanjuntak. Agita Oktaviani ya Persija Wanita gitu. Jadi saya memang beberapa ini. Tapi memang saya juga punya tim, nggak jalan sendiri juga. Iya. Oke, punya tim. berbicara part YouTuber Heeh. atau olahragawan dan lain sebagainya. Bisnis industrinya seperti apa itu selain kita ngomong outputnya di YouTube? Ini kan eranya udah digital, men. Betul. Betul sekali. Ini salah satu yang pemirsa atau netizen di sana tuh nanya, Gimana itu? apa aja industrinya? Kalau ngejaga itu di kalau dunia anak digitalnya. band atau penyanyi atau pelawak atau apa jelas jawabnya ya. Iya. Kalau ini kan bingung, men. Kita ngomongin YouTuber. Hmm. Apakah dia harus kreatif bikin konten tiap minggu sehingga industri atau penghasilannya dari itu? Atau untuk suplai konten dan kreatifnya udah kamu siapin. Nah, itu. Itu yang mereka nggak tahu. Ya, jadi Minta dijelaskan. beberapa si YouTuber sini Yes. mereka udah punya tim kreatif sendiri. Oke. Gitu. Kayak Maeli ini punya tim kreatif sendiri, jadi kita punya Maeli ya? Iya, Bukan Ma-Er. Ma-Erot juga pegang ya? dipegang Maerot maksudnya. lanjut, sorry. Dari digital ya. Ya, dan yang musisi kan bisa masuk ke digital juga. Oh, I see. Betul, Iya dong. betul, Mereka betul. benar-benar akhirnya bikin konten, dan mereka sudah sadar bahwa eranya memang sekarang digital. Jadi memang harus dirapiin lagi sosmednya, konten-konten, apalagi YouTube. Mereka kan ini kan TV sendiri ibaratnya. Yes. Ya lu buatlah program agenda sendiri di YouTube loh gitu. Nah, untuk itu karena dunianya udah digital, selain itu aku bilang kalau digital tuh jadi pasarnya gitu kan ya. Iya. Ya, dari New market. dari new market, dari produk-produk. Pasar baru dong, new market. Jakarta Pusat. Lu pengen belanja aja, ini kita lagi wawancara. Salah Dam. lagi gua, Ya, aduh. lagi wawancara lu mikir Oke. shopping. Ya, siap. Itu kita ngomong pasar sekarang. Oke. Pasar untuk produk-produk dari artis yang lu pegang itu ini beda-beda banget. Iya. Lu kayaknya apa ya, di dalam pikiran lu tuh udah terbagi-bagi. Ini band gua bikin begini, solo artis gua bikin begini, YouTuber dan Instagram itu gua akan bikin begini. Apakah itu sudah kamu terpola dan mereka wajib tahu? Apakah kamu justru hanya apa ya namanya pasar itu
justru dapat masukan dari produk lu, dari Ya, artis lu gitu. kalau dari mereka sih otomatis nggak mikirin itu ya, karena Ya. kan mereka mikirin sendiri nih, nggak mikirin oh gue megangnya banyak nih gini, nggak. Tapi justru gue yang mikirin dengan adanya berbagai macam talent yang gue pegang, berarti berbagai macam klien yang gue pegang juga. Ngerti nggak mas? Jadi ibaratnya nih, contoh waktu gue awal megang Drive sama The Rain, begitu pertama gue megang Tata Janeta, ini kan mereka band-band Bom Matahari lah ya, off air main di lapangan. Ketika gue megang Tata Janeta, kliennya beda. Wangi-wangi ya? Wangi-wangi. Nah, gue dapat dua sisi kan. Ballroom ya. Gue dapat klien CD, gue dapat klien AB. Oke. Gue megang semua kategorinya. Gue megang katalog beberapa katalog. Nah, ketika masuk gue megang digital lagi, YouTuber segala macam, beda lagi kliennya. Apakah dengan begitu lu juga membedakan apa ciri dari setiap produk lu itu dengan tempat manggungnya yang berbeda? Satu bau matahari, yang satu bau parfum. Itu kamu punya anak band lu yang bau matahari, lu mesti kiatnya begini, begini. Berikutnya juga yang di ballroom itu apakah begitu atau gimana? Enggak ya. Jadi sebenarnya sih kita seperti yang tadi bilang ya, ketika kita mau masuk album baru nih biasanya. Itu. Kita pikirin, oke, apa lagi yang belum pernah kita buat? Oh, kita mau masuk segmen AB, ya udah buatlah lagu kayak AB. Gitu. Jadi benar-benar kita pikirin yang AB mau masuk CD, ya bikinlah lagu format CD tapi dengan ciri khas dia gitu. Nah, itu maksudku itu. Kalau misalnya tadi kita ngomong Drive gitu kan, cirinya misalnya dulu musiknya pop rock atau apa gitu. Apakah kamu dalam siklus waktu yang tertentu suggestion ke mereka, kayaknya udah bosen deh bikin itu. Lu bikin deh yang musik yang lain atau bagaimana? Iya, iya bener. Begitu juga dengan Tata, dengan yang lain gitu atau gimana? Iya, waktu itu sih ini kasus ya. Jadi waktu itu The Rain, mereka waktu itu vakum, hilang nih. Nah terus ngobrol. New branding berarti ya? New branding akhirnya apa ya? Maksudnya. Oke, kita nih sudah hilang Lost Generation waktu itu. Lost Generation dan gimana caranya kita masuk ke generasi yang sekarang nih? Iya. Akhirnya kita berdasarkan brainstorming, kolaborasi sama Endang Sukamti. Oke. Yang masanya banyak pada saat itu. Iya. Dan berhasil saat itu strategi kita akhirnya kerja sama Endang Sukamti, Endang Sukamtinya mau. Iya. Akhirnya kita dapat segmennya Endang Sukamti pun dapat segmennya Dere. Jadi collab. Iya, orang istilah anak sekarang collab. Collab. Itu salah istilah satu dulu padahal collab tuh Kolaborasi. Bukan collab. Mati Collab istinya collab. Zaman dulu suka collab bingung, ekspektasi orang mati orang. Bener kan? Ode. Dulu gitu kan. Collab men gitu. Ya gimana? Sekarang ngajakin collab. Oh enggak mah gitu, metong bareng dong. Jadi gini. Oke. Lanjut lagi tadi. Itu mereka juga mau gitu. mau, makanya itu salah satu strategi. Nah kalau Tata collab sama siapa? Nama Jul nanti. Iya dong, gimana? Jadi gini. Jul Tata. Nah, pas dong. Jadi gini men. Saya mau mempertegas kali ya. Bahasanya mempertegas untuk semuanya juga tahu. Iya. Pembahasan ini. Makanya disinilah letak manajer yang punya visi. Dia bisa membedakan antara produk atau artisnya yang grup atau solo atau gimana? Band, solois, duetis, trietis kayak gitu ya. Ini mau diduetkan kayak Tata. Terus. Nah, itu. Ini orang kan nggak tahu. Makanya tadi dijelaskan sedikit sama Robert bahwasannya si manajemen ini atau manajer ini punya kuncian yang dibilang kunciannya untuk mengkolapskan dengan si A, si B. Itu salah satu bentuk diferensiasi bukan? Iya. Betul. Nah, yang saya mau tanyakan sekarang supaya pemirsa atau netizen nanti itu tahu, apa diferensiasi yang membuat orang itu, oh ini Robert nih, ini touch-nya Robert, ini touch-nya. Oh ini personal nih. Ini lebih personal, ini ngomongnya personal. Ya. Ini touch-nya Dani Pete, ini touch-nya Baron, ini touch-nya Yuyun, ini touch-nya Didit Dani. Iya. Ini bagian yang orang yang selalu susah melihat atau membedakan. Oh ini kerjanya Robert nih. Pasti Itu udah jawaban tuh. Udah jawaban. Susah memang. Nah, yang sekarang itu pemirsa pengen tahu supaya ciri-ciri itu menjadi identik. Oh ini manajemennya Robert. Ini teknisnya Robert untuk meng-create sesuatu. Nah, pembedanya itu apa? Supaya orang tahu. Maksudnya kalau ciri itu sangat nggak bisa dilihat ya, karena kita ini orang belakang layar. Ya. Bukan yang tampil di depan Ngerti yang bisa maksud dinilai. lo? Jadi Ngerti maksud kalau lo. soal ciri
yang membedakan nih supaya orang tahu oh ini Robert nih. Apakah lu orang nggak perlu tahu itu. Bukan gue kerja nilai gua kalau atau kayak kagak. gitu kan. Gue juga nggak tahu. Enggak, maksudnya- cirinya gue apa. Tapi kan lu bisa ngebentuk gitu, men. Iya. Minimal dari basic orang tahu oh ini Robert nih. Cara Robert mengemas, oh ini Robert banget. Nah, itu berarti orang yang nilai. Kalau gue sendiri nggak bisa nilai. Iya, artinya kalau Orang boleh tuh gua nilai itu. sampein, dia nggak pengen pengakuan ini kerja gue. Kagak, yang penting dia tanggung jawab secara personal untuk produk-produk yang dia pegang. Semuanya jalan lah. Pokoknya setiap bulan pokoknya gajian lah. Pokoknya begitu ya. Dengan cara-cara yang sistematis itu tadi. Bukan begitu? Ya. Sip lah kalau Saya nggak bisa menilai saya seperti apa. Harus orang lain. Nanti biar saya yang menilai aja. Itu. Pemirsa. Itu program lain. Wah. Sorry bos. Jadi itu tadi cerita yang cukup panjang bersama Robert di The Manager. Jadi buat pemirsa semua jangan lupa selalu saksikan program-program di The Manager karena kita akan tampilkan sosok-sosok manajer yang sudah berhasil yang ada di Indonesia ini. Jangan lupa subscribe Dan like, komen, share dong. itu lebih penting. Artis lu suruh share di TV baru ini bagus banget. Tergantung deal. Kok tergantung deal? Ih, dasar manajer ya. Nah, itu dasar fungsinya. manajer ya. Itu fungsi Salah itu. gua nanya men gitu. Wani Piro. Iya, Wani Piro. Ya bener juga sih Dan. Ya. Ya sudah lah. Pokoknya kita selalu akan menghadirkan hal-hal yang update tentang seputar manajerial di dunia seni ini. Ya, karena orang bingung untuk berbicara manajemen itu ada di mana sih channelnya? Ya. Yang lebih mengajak orang teredukasi. Yes dong. Cuman di sini, men. The Manager. Cuma di Nggak sini. pernah baper. Oh iya, jangan baper. Iya. Dan lu kalau baper, pulang dari sini Satu lagi, The Susah. Manager itu Ah. tidak mager. Oh iya, malah Kalau manajer mager gimana? Artinya nggak makan. nggak loh, bener makan, nggak? Ya. mati dia nanti. Ya sudah. Yang Kalau telepon kayak bukan gitu, artisnya. Ada baju dan Nah. aku minta tanda tangan baju. Mana bajunya, Bro? Ini memorabilia yang harus ditandatangani sama The Manager ini memang ciri khasnya beda dari yang lain, Pak Robert. Ini nih. Harus lu tandatanganin ya. Kalau gitu gue Lu- pakai nih. Oh, jangan. Jangan, ini nanti ditaruh di museum itu. Museum transportasi. Buat gue jadi daster nih. Dasar. Mana pulpennya? Spidolnya. Oh, iya. Tolong ditandatangani. Kamera bisa. Wah, ini suatu kehormatan nih buat saya nih. Wih, bukan kehormatan lagi. Kalau nggak manajer papan atas nggak dikasih tanda Nggak tangan. dikasih. Waduh. Papan surfing. Silakan. Ini hitam. Hitam, tunggu. Silver dong, gimana? Tim. Bisa aja sih, Dam, tolong, Dam. Payah. Siapa itu? Si AA pasti itu. Kalau enggak si Yaya ini, aduh. Tunggu ya. Tunggu tanda tangan di sini aja. Jangan dong. Enggak dong, di sini dong, silver dong. Ya udah nggak apa-apa, di putihnya aja nggak apa-apa. Di putihnya di mana, men? Kecil banget, buset. Pokoknya gini lah, ini simbolis. Nanti habis itu kamu tanda tangan ya. oke. Simbolis. Pura-puranya silver. Close up. Tuh. Bagus banget, keren banget. Gila. Tanda tangannya keren banget, Dam. Ya, keren mantap. banget pemirsa. Keren. Dilihatnya harus pakai Bagus kasat ya? mata nih. Mata hati nih, men. Mata batin. Pak Robert, Siap, Thank you Mas banget. Jul. Thank you Ya. kedatangannya. Mas Adam, thank you. Insya Allah ini jadi sesuatu ini. Minum dulu. Siap. Minum dulu. Harusnya di awal suruh minumnya. tuh ini kita ini dong santai. Yang penting tadi pokoknya semuanya bisa menerima apa penjelasan lu tadi dan tips-tips untuk bisa menjadi seorang manajer yang baik. Tapi dari program The Manager mau ngasih gift buat Pak Robert. Silakan. Supaya dikenalkan ke teman-temannya, Ya. manajer band atau manajer artis bahwa ada salah satu channel yang harus ditonton dan harus Wajib. disinggahin untuk Bisa berdiri, Pak Robert? Diterima? Weh, Oke. Robert, the manager. The Manager. Males mager. Males mager. Malas Nggak gerak. boleh mager. Malah Iya. gerak artisnya nggak makan. Ya sudah, terima kasih ya. Tosik udah dari tadi kagak dada-dada. Makasih ya semua, sampai ketemu lagi. The Manager Thank you. pamit. Bye. Bye.